3. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini saya sedang berada di salah satu arena olahraga di Situbondo. Dan tentu saja pagi hari ini saya ingin membagikan berkat firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita mendengar kata olahragawan atau atlet, pasti profesi ini tidak lepas dari seorang pelatih. Nah, untuk memenangkan pertandingan, selain melatih diri, seorang atlet juga harus mematuhi dan mendengarkan arahan dari pelatihnya. Mengapa demikian? Karena pelatih yang baik, dia mengenal karakter dan kemampuan dari atletnya tersebut. Dia akan mengajarkan taktik dan strategi permainan yang baik untuk menghadapi lawan agar menang dalam suatu pertandingan. Nah, hari ini saya belajar dari pribadi Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga, mari kita belajar dari pribadi Yesus sebagai pelatih dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca satu ayat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu, bahkan mungkin hafal ayat ini. Mari kita baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Dari ayat ini kita belajar bahwa yang pertama, Dia tahu dan mengenal kita dengan sebaik-baiknya, bahkan lebih baik dari kita mengenal diri kita sendiri. Dan yang kedua, Yesus merencanakan suatu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, satu rancangan kemenangan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, baru-baru ini saya baru menyelesaikan masa isolasi mandiri bersama suami saya karena kami berdua terkonfirmasi COVID-19. Tapi yang mau saya bagikan pagi hari ini adalah bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan saya, bagaimana Yesus sebagai pelatih kehidupan saya, Dia mempersiapkan saya begitu sangat baik dan dalam menyiapkan mental dan batin saya bahkan sebelum kejadian itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 1 bulan yang lalu saya juga membawakan renungan untuk sarapan, dan saya membawakan dengan tema Tuhan adalah bagianku. Hari-hari setelah itu firman tersebut mudah sekali terngiang dalam pikiran saya, terutama ayat yang saya pakai, yaitu di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku. Dan benar-benar benar sekali saudara, ketika kami tahu bahwa kami terkonfirmasi positif, rasa kaget itu pasti ya. Dan karena kami berdua pada saat itu OTG, jadi tidak ada gejala. Jadi kami cukup kaget ketika mengetahui hasil kami positif. Tapi pada saat itu ketika saya harus menghadapi beberapa proses yang harus dilalui, ada rasa kacau dalam pikiran, tetapi dalam hati saya merasa tenang sekali. Saya merasa semua akan baik-baik saja. Seperti ada suara dalam hati saya yang menenangkan saya dan meyakinkan saya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sekalipun logika saya pada saat itu berkata seharusnya waktu itu saya harus takut, saya harus khawatir dan kacau. Tetapi satu hal yang saya rasakan dalam hati saya yang dalam, ada satu suara yang meskipun itu lirih tetapi menenangkan, yaitu jangan takut, tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Dan saya memilih untuk percaya pada suara tersebut yang menenangkan saya. Dan puji Tuhan, tapi saya putuskan untuk percaya pada suara yang menenangkan hati saya itu. Saya percaya itu adalah suara Roh Kudus yang menolong saya, yang mengingatkan saya. Bahkan Dia membimbing saya pada saat-saat itu. Bapak Ibu Saudara, satu persatu Tuhan nyatakan pertolongannya. Dan benar-benar kalau saya ingat dan runtut semua kejadiannya sebelum dan sesudahnya, Tuhan Yesus benar-benar mempersiapkan saya
bahkan dengan tidak saya sadari kalau ternyata Tuhan sedang mempersiapkan saya akhir-akhir itu lewat 2 ayat yang saya sering kali ingat. Yang pertama yaitu yang tadi saya sudah katakan, Tuhan adalah bagianku. Seringkali saya teringat dengan ayat ini seperti saya menggugah pada diri saya sendiri bahwa Tuhan adalah bagian hidup saya, bukan ada di luar yang berdampingan, tapi Dia adalah satu bagian dalam hidup saya. Dan satu ayat yang sering kali ternyanyi pada hari-hari itu adalah tentang pokok anggur, tentang Yesus yang merupakan pokok anggur, dan kita harus menempel pada pokok anggur itu. Karena kalau kita tidak menempel pada Yesus, kita tidak menempel pada pokok anggur itu, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Selama saya mengingat ayat-ayat tersebut, saya tidak tahu maksud Tuhan apa. Tapi pada saat Tuhan izinkan terjadi kejadian itu, baru saya merasa maksud Tuhan, baru saya mengerti maksud Tuhan untuk menenangkan diri saya. Begitu ajaibnya Tuhan, begitu baiknya pelatih hidup saya yaitu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita semua mau tetap dan terus jadikan Yesus sebagai pelatih kehidupan kita untuk kita menghadapi pertandingan-pertandingan hidup, masalah-masalah hidup dan problema-problema hidup yang ada, supaya kita bisa meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, melalui kesempatan ini juga saya mewakili keluarga juga mengucapkan terima kasih, bersyukur pada Tuhan Yesus yang pertama, dan juga Bapak Ibu Gembala dan rekan-rekan seiman yang sudah mendoakan kami, juga mendukung kami, juga sangat memperhatikan pada keluarga kami. Kami mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, demikianlah sarapan kita pada pagi hari ini. Saya berharap dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.